Ini kalau kayak gini kita bisa posein ekspresi yang Hey guys, saudara Alexander. Nah, hari ini kita mau unboxing dua figur unik banget nih ya. Ini brand buatan Snail Shell ya. Jadi ini tuh figur 1/12 scale ya. Kita ada dua nih dapat. Ini di Saori sama ini satu lagi Shikura ya. Ini agak unik sih ya. Jadi ini itu temanya itu tipe-tipenya itu kayak kalau kalian punya figur cast off tapi berartikulasi ya. Ya tapi cast off-nya nggak cast off kayak gimana sih ya. Ini tuh cast off-nya masih aman. Tapi ini keren parah sih. Jadi kenapa gua ada dua ya? Karena ini bisa barengan nih. Makanya nih kalau kalian perhatiin ya, di depannya ya sendiri-sendiri ya. Di depannya sendiri-sendiri. Tapi kalau lihat sampingnya, nah ini jadi satu guys ya. Tuh gambarnya tuh nih bersatu. Si Saori sama si Shikuranya ya jadi satu nih ya. Cakep sih. Nih satu lagi sisinya dari sebelah sini. Nah ya ini versi save-nya, versi kerennya lagi battle mode. Ini yang ini versi NSFW ya. Ini brandnya sih gue pertama kali sih. Ini bener-bener pertama kali Snail Shell ya. Ini kalau gue nggak salah, kalau kalian pengen beli bisa cek aja di Wicked ID. Harganya itu di kisaran 1,7 jutaan. Tapi mungkin ini lebih bagus dibandingin Figma sih. Katanya lebih bagus daripada Figma. Kita coba dulu dari yang mana dulu ya? Oke, dari si ini dulu ya. Saori dulu ya. 1/12 scale. Jadi itu scale-nya sama kayak Figma. Ya. Nah, BTW gue dapat kesempatan untuk unboxing ini thanks to Abang Fran Sanjaya ya. Jadi ini punyanya dia guys. Gue kedapetan untuk bisa review. Nah, ini kita dikasih beberapa buku-buku ya. Ini brandan buatan China sih. Ini sih kelihatannya artikulasinya percis kayak Figma ya. Tapi yang bagus itu di sini tuh adalah matanya. Matanya itu kita bisa adjust ya. Nah, ini ada project berikutnya nih. Ini gue familiar nih yang di dalam koper. Oh, ini manual booknya. Dia manual booknya tipenya yang panjang kayak gini ya. Udah, ini terus kita dikasih stand 5 biji. Gue nggak tahu buat apa, mungkin buat efek-efeknya ya. Karena ini efeknya gila sih katanya ya. Nah, ini kita dapat 3 layer. Jarang-jarang figur dapat 3 layer. Layer paling bawah kita dikasih ini nih. Nah, ini kita dikasih base ya. Base-nya batu. Ya, base batu pada umumnya sih sebenarnya ya. Warnanya coklat, nggak ada gradasi-gradasinya, tapi lumayan lah daripada Figma kan biasa lu cuma dikasih base plastikan gitu doang, polos ya. Ini lu dikasih base kayak gini nih. Ini udah oke sih dibandingin sama Figma ya. Lalu kita dikasih ada efek-efek api juga nih. Nah, ini ada efek-efek api, mungkin ini buat disimpan-simpan di sekitarnya gini ya. Ini efek-efek apinya bagus sih, warnanya merah. Gradasi karena warna kuning agak ke putih-putih bening gitu, kayak kristal. Cakep parah sih ini, cakep parah. Ini agak susah sih karena manual booknya dari bahasa Jepang ya. Nah, ini capitannya. Nah, ini capitan untuk ke si figurnya nih. Nah, ini makanya kita dikasih stand untuk dia bisa berdiri. Nah, ini nanti tinggal dipasang kayak gini. Nah, plus kita dikasih lagi, ini ada efek-efek api lagi yang lainnya. Ini efek apinya lebih bagus daripada yang ini ya, karena gradasinya lebih komplit dari ujung bawah sampai ujung atas. Tuh. Merah, dark banget dia ke arah gradasi ke arah bening. Ini bagus. Ini semua plastik ya, PVC ini semua, tapi ini efeknya bagus parah sih. Next, kita lanjut ke layer paling atas. Nah, ini kita ada si figurnya ya. Ini kita dikasih 2 faceplate. Nah, ini yang tadi gue bilang, ini faceplate-nya. Walaupun kecil, tapi cakep banget sih ini gila. Cakep banget, dan ini bisa kita adjust nih. Jadi ini kita bisa pakai ini. Matanya itu jadi bagian belakang ada ininya, ada kayak sekropnya. Ini kita bisa tekan dan kita bisa geser-geser si posisi matanya. Ini kalau kayak gini kita bisa posein ekspresi yang ya, pokoknya bisa pose ekspresi tertentu lah ya. Ini mukanya satu yang lagi mangap, ya mukanya ngebuka, mangap, kayak agak sedikit malu gitu. Ya, ini satu lagi nge-wink. Satu lagi yang dipakai itu
yang standar. Nah bahkan ini yang wingnya itu juga sama, matanya bisa di adjust juga guys. Jadi biar kalian bisa mengikuti posisi nge-wingnya ke arah mana. Gue pertama kali main-mainin figur yang bisa matanya di adjust kayak gini nih, seru deh. Seru deh, gila seru deh. Dan gue kemarin ini begitu lihat ekspresi yang ini, yang malu-malu ini, yang lagi mukanya lagi ngebuka ini, gue langsung kepikiran untuk bikin suatu pose sih. Ya. Bisa, matanya kita bikin ke atas. Kayak dia lagi merasakan sesuatu. Ya, ini oke banget sih. Ada telinganya, tapi memang detail telinganya kurang detail ya. Kurang detail. Nah, ini kita dapat beberapa part pengganti tangan juga. Ada yang lagi menggenggam. Mungkin ini menggenggam staff ya kayaknya. Menggenggam staff ya. Staffnya ini nanti kita dikasih senjata gitu, ada staffnya. Ini yang relax hand ya. Relax hand ada 2 juga, relax hand. Lalu terakhir kita ada nah terus kita dikasih ini nih. Nah, ini adalah si staffnya ya, wand-nya ya. Wand-nya itu ini bisa kita main-mainin juga nih karena dia ada artikulasinya. Gila sih. Figma sih kalah sih sama ini sih, gila sih levelnya sih. Ya, ini bisa muter-muter ya. Nah, ini nggak bisa sih, cuma memang staffnya warna hitam, futuristik. Ada bagian-bagian yang metalik juga, terus ada bagian yang pakai clear transparannya juga, warna orange karena warna kuning. Mengingatkan gue pada staffnya Eija ya, tapi Eija sih lebih crude ya, Eija ya. Ini lebih cakep sih. Nah, ini terakhir kita dikasih kayak efek fireball ya. Nah, ini ada efek fireball. Ini tapi terbuatnya dari karet. Kalau yang tadi ini semua dari plastik ya. Kalau ini kayak plastik campur sama karet gitu. Jadi ujung-ujungnya ini campur karet biar mungkin lebih aman ya. Tapi memang kalau karet itu bagian depannya agak kurang bagus tuh. Jadi dia kelihatan kurang apa ya? Kurang kristal gitu ya. Jadinya efeknya. Cuman ya it's okay lah. Masih cukup oke. Nah, terakhir kita dikasih si figurnya nih ya. Nah, ini figurnya kemarin bekas review sama si Prats, jadi ini tangannya dia lagi pakai jari yang ngepis. Aduh, ini lagi ngepis mengingatkan sesuatu. Ini cocok nih pakai faceplate yang tadi. Ya, ini figur ya, tipe-tipenya memang si ini tuh yang apa ya, agak-agak tebel-tebel ya. Agak-agak tebel-tebel. Ini bagus sih ya, kalau gue pegang sih dari build ini nih bagus. Pakai baju, tipe-tipe baju-bajunya kayak baju-baju karakter Arknight. Jadi bagus banget. Ini benar-benar oke banget. Mukanya ini yang lagi biasa ya. Mukanya lagi biasa, cuma ini memang matanya habis dirubah-rubah. Jadi terkesan lebih apa ya? Lebih jadi juling. Ya, karena memang kalau karakter kayak gini kalau seandainya bisa dirubah-rubah matanya, memang efek sampingnya itu kalau kita posisinya nggak benar matanya kayak agak juling. Jadi memang agak susah sih main-main ini ya. Artikulasinya ini oke ya. Tuh, artikulasinya ini cukup oke karena cukup fleksibel ya. Ini lututnya juga udah double jointnya juga yang bagus kayak di Figma ya, Figma yang zaman sekarang ya. Bajunya cakep, banyak ada tali-talinya, warnanya putih, ada kayak bagian-bagian yang ini bagian samping sininya juga ini ada teksturnya ya. Yang hitamnya itu ini kayak di scalp ke dalam kayak gitu. Bahannya sini kayak karet kayak gitu sih ya. Poseknya bagus tuh, liatin dari hitam, karena warna orange, sepatunya juga cakep, ujungnya bisa nekuk juga ini ya, tuh ujungnya bisa nekuk juga, pergelangan kakinya juga bagus. Nah, dan yang unik dari sini adalah ini nih, jadi ini bagian opainya, ini dia terbuat dari karet guys ya, silikon ya. Nih, jadi kalau ditekan dia ada twing-twing ya, twing-twing dia. Ya, dan ini case off, jadi maksudnya case off itu ya ini bisa dipelorotin, tapi nggak ada apa-apanya guys, tidak ada koko crunch-nya ya. Kalau beberapa figur gue yang lain kalau case off beneran kan ada koko crunch-nya, kalau ini nggak ada. A few moments later. Nah, ini kalau udah jadi ya, jadi ini efek-efek apinya itu saling bertumpukan ya. Nih itu, jadi saling bertumpukan. Memang agak beberapa ada yang kurang klop ya, tapi ya it's okay, seenggaknya dia masih bisa diem di tempat ya. Tuh, ini jadi kayak gini guys, kalau seandainya udah full kalian pakai semua. Jadi ini gila sih, ini cakep banget sih. Setelah diposein, ini bener-bener enak banget ini ngeposeinnya. Nggak susah kayak Figma, ini masih lebih better. Ini mirip sama Arctec ya.
Untuk artikulasinya mirip sama Artek, tapi memang ya ini salah satu kekurangannya gue baru ngeh adalah tangannya nggak sedetail itu, saking kecilnya jadi bagian kuku itu nggak ada ya. Jadi bener-bener ini polosan doang, jari bener-bener jari doang. Terus sama satu lagi adalah ini nih yang gue kurang suka adalah dia si bagian mana ya? Dia itu si bagian sendi-sendinya itu kecil banget sih. Jadi ini harus hati-hati kalian waktu ngeposein. Karena mungkin agak rentan untuk patah. Jadi kayak harus hati-hati. Tapi memang secara overall ini figurnya bagus parah sih. Dan ini kalian bebas berkreasi sih ya. Dan juga sekarang kita cobain versi yang yabainya ya. Ya ini karena ini posenya lagi nge-wing gitu. Lagi cakep untuk battle pose. Sekarang kita cobain versi yang agak yabai ya. Nah, ini memang dia gampang copot sih, jadi harus sabar maininnya. Ini si staffnya juga kalian bisa putar-putar, gimana semau kalian sih ngepose ini juga karena bener-bener staffnya juga artikulasinya ini luar biasa sih. Ini efek-efek apinya kita cabut, ya. Kita ganti sama efek-efek batu. Jadi ini memang tadi dikasih pengganti ya. Kalau kalian pengen pakai apinya, kalian ini ada batu-batu yang bisa dicabut. Nah ini kalau enggak, pasang lagi. Ini ngerubah-rubahnya seru sih. Ngerubah-rubahnya seru sih ini sih. Entah seru karena memang benar seru, entah seru karena ya. Nah ini, jadi dia bisa berdiri. Nah, ya ini dia lagi malu-malu. Cakep, seru sih ini, gila seru banget sih. Jadi kalau kalian pengen iseng-iseng rubah-rubah si posenya, banyak banget yang bisa dieksplor nih guys ya. Satu lagi nanti setelah gue kasih lihat si detailnya nih ya. Nih nanti ada satu pose yang luar biasa sih. Nanti gue kasih lihat detailnya dulu ke kalian. Untuk pose terakhir yang yabainya ya. Jadi ya begitu. Ya jadi begitu detailnya nih ya. Dan ini terakhir pose yang yabai yang gue kepikiran. Karena berhubung dapet piece, bisa di cast off ya, matanya bisa digerakin, ya begini hasilnya. Ya tapi ya ini aman sih sebenarnya figurnya ya, karena dia nggak ada apa-apanya sih sebenarnya sih. Ini figurnya benar-benar pure, aman, nggak akan ada sesuatu ya. Ini tapi oke banget sih untuk kita, bagi yang suka fotografer sih ini oke banget sih, gila sih. Ya jadi kalau kalian pengen beli ini bisa langsung kunjungin aja di www.kyo.id itu ya. Ini masih, setahu gue ini ada di stoknya, coba kalian cek aja. Harganya 1,7-an, jadi kalian cek aja di www.kyo.id. Siapa tahu ada yang jadi kalian bisa mainin figur ini bebas. Kalian mau posein kayak gimana bebas ya, ini benar-benar bebas sih, gila sih. Ya ini benar-benar unik parah sih ini figur sih. Udah, ini sebenarnya di bagian belakang juga kalian bisa tempelin kayak gini nih. Ya. Ya pokoknya banyak sih ini yang bisa kalian explore. Next kita bakalan unboxing ini nih, saudaranya ya. Ini satunya lagi yang rambutnya panjang. Ini lebih dekai, nggak juga sih, agak.
lebih montok lebih tepatnya ya yang ini. Nanti kita unboxing juga ya, kita unboxing juga next di video berikutnya. Oke, thank you banget atas video kali ini. Jangan lupa klik subscribe, jangan lupa klik like dan bell supaya notifikasi setiap kali gua upload. Jangan lupa ya share kemarin, share saudara, share channel spesial Wibu nomor 1 Indonesia. Kita bisa jadi semakin banyak yang subscribe, semakin banyak yang nonton, semakin sering juga kita unboxing yang beginian ya. Makanya kalian subscribe ya. Oke deh, thank you banget. See you later guys.